Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat datang di acara sesi sharing bareng teman Aksa gitu. Di malam hari ini kita bakal membahas pengalaman dari Kak Anum gitu ya sebagai seorang ASN atau PNS. Itu gimana caranya supaya bisa go global, nggak cuma jago kandang gitu. Jadi konsepnya kita pada malam hari ini pengen ngebedah terutama mungkin mematahkan mitos-mitos kayak bener nggak sih kalau misalkan kita jadi ASN atau kita jadi PNS itu kita sulit berkembang, terutama untuk networking internasional ya gitu. Karena biasanya kan kalau PNS itu eh, rutinitasnya itu cenderung stagnan dan biasanya butuh approval atasan dan sebagainya gitu ya. Sering terjebak dalam birokrasi gitu. Nah, kita kenalan dulu nih sama Kak Anum Intan Maulidi. Siapa sih Kak Anum? Kak Anum ini pengalamannya sudah 5 tahunan ya sebagai junior supervisor di Direktorat Jenderal Pajak gitu di bawah Kementerian Keuangan yang lokasinya di Malang, Indonesia. Jawa Timur gitu. Terus sepanjang perjalanan karir Kak Anum juga sempat menjadi sosial media manager di Twitter TX Tracun Belanja dari Februari 2021 sampai sekarang. Terus sosial media manager juga di Instagram @masuk.stan. Jadi Kak Anum ini adalah lulusan dari STAN, jurusannya Finance dan Taxation ya, pajak. Dari lulus tahun 2018 ya Kak Anum ya. Lalu Iya, lanjut, ya lalu lanjut di UT Malang September 2023. Oke. Dan sepanjang karir Kanum ini juga udah banyak banget program-program maupun seminar yang diikuti ya. Salah satunya ada volunteer di UN Volunteer, for UN Sustainability News, terus ikut Kemenko mengajar, terus tergabung juga dalam HIV AIDS Care Youth Association di Sidoarjo gitu dan sempat menjadi Sanitation Ambassador of East Java di Jawa Timur gitu dan banyak pengalaman dan juga partisipasi ke Anum salah satunya pernah jadi delegasi Indonesia untuk ASEAN Young Leaders Program by Common Purpose and Singapore's Youth Council terus pernah juga jadi delegasi Indonesia di Young ASEAN juga untuk Universitas Chulalongkorn Thailand. eh, Sering menjadi public speaker gitu ya, khususnya di Kementerian Keuangan juga, dan sempat mengikuti delegasi juga di International Youth Media Summit by Teen International Media Exchange and UNESCO gitu. Nah, jadi pengalamannya udah banyak banget. Jadi langsung aja malam hari ini kita sambut Kak Anum. Silakan Kak Anum, dipersilahkan untuk share screen dan langsung share. Tapi sebelumnya aku tanya dulu, apa kabar Kak Anum malam hari ini? Deg-degan nggak? sehat Kak. Enggak sih, aku seneng banget mau sharing sama teman-teman di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Anum. Oke, silakan Kak, share screen. Mungkin udah bisa ya. Oke, sebentar ya. Oke, udah terlihat ya teman-teman ya? Terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu secara virtual bersama teman-teman di sini gitu. Saya ingin membagikan seperti kata Kak Dewi tadi ya, saya ingin membagikan pengalaman saya, tips trik tentang bagaimana saya mendapatkan international exposure atau international opportunities di berbagai bidang. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang background Kak Dewi. Nama saya Anum, jadi saya mengucapkan salam kenal pada teman-teman semuanya gitu. Barangkali ada yang sudah kenal saya, atau mungkin ada yang belum kenal sama saya. Semoga sekarang sudah kenal gitu ya. Nah, saya langsung aja, em, saya terinspirasi dengan quotes salah satu pembawa acara atau MC besar di Amerika Serikat. Dia namanya Oprah Winfrey ya. Dia pernah bilang bahwa luck is preparation meeting the opportunity gitu. Jadi keberuntungan itu adalah persiapan ya, persiapan yang dipersiapkan secara matang, kemudian bertemu dengan kesempatan yang ada gitu. Tapi tidak ada yang pernah bilang ke saya, tidak satupun orang yang bilang ke saya tentang bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjemput opportunity tersebut gitu. Sampai akhirnya saya gagal puluhan kali untuk mendapatkan beasiswa tersebut sebelum
finally saya mendapatkan beasiswa saya pertama itu di Thailand, di Summit atau International Forum di Thailand yang diselenggarakan oleh um, Chulalongkorn University. Nah, tahun lalu saya menginjakan kaki di benua Afrika, sebuah benua yang saya tidak pernah terfikir akan saya kunjungi di seumur hidup saya gitu. Saya tidak pernah terfikir akan berkunjung ke negara yang namanya Tanzania. Di sana orangnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, saya nggak tahu sama sekali gitu. Tapi tahun lalu saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk dapat full scholarship dari UNESCO and Teens Media International untuk menghadiri International Summit di Tanzania dan di tahun yang sama saya juga mendapatkan kesempatan ke Singapura, Dubai, Hong Kong, Macau dalam rentetan acara yang sama gitu. Jadi saya pengen bercerita ke teman-teman bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan ini gitu. Dan seperti yang tertampil di layar ini adalah pengalaman saya waktu di Tanzania. Waktu itu proyeknya adalah bikin short movie tentang SDGs Goal karena kita didanai oleh UNESCO dan SDGs Goal ini topik yang nggak pernah mati begitu. Maka kami waktu itu diminta untuk memproduksi film tersebut yang mana film itu kami tampilkan secara premier di Zanzibar International Film Festival dan kami ikutkan beberapa lomba-lomba, salah satunya menang di Texas, di Texas atau California saya lupa. Gitu. Dan ini adalah snapshot ya, snapshot em, perjalanan saya gitu mampir di beberapa negara gitu ya. Seperti kata pepatah, sekali dayung, tiga empat negara terlampaui gitu. Nah, teman saya tuh pernah bilang ya, pernah bertanya ke saya, teman kantor saya. Kenapa sih saya selalu menginginkan kesempatan untuk mengikuti international forum? Kenapa saya nggak coba ikut yang dalam negeri aja gitu? Nah, yang tertampil di layar ini mungkin salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut gitu. Yang pertama saya ingin mendapatkan global perspective. Saya atau mungkin teman-teman saya yakin teman-teman sering mengikuti acara-acara yang diselenggarakan dalam skala nasional, dalam skala provinsi, atau domestik gitu ya. Nah, kita sudah tahu tuh struktur acara nasional tuh seperti apa sih, terus budayanya seperti apa, mungkin ada budaya ngaret, budaya protokoler yang begitu ketat gitu. Tapi saya pengen merasakan bagaimana sih menghadiri kegiatan yang diorganize oleh orang-orang di scope international level gitu. Itu yang pertama. Terus em, dari situ saya akan mendapatkan banyak insight dari orang-orang dengan skala internasional. Nah, insight-insight ini akan memperkaya keilmuan saya yang pada ujungnya akan membantu saya untuk bisa develop the skill gitu. Nah, skill development yang saya maksudkan di sini itu bukan cuman kayak kita dapat pengetahuan dari orang lain atau kita dapat materi, dapat hal-hal yang berbau akademis dari narasumber gitu ya. Bukan seperti itu. Skill development itu lebih luas daripada itu gitu. Kayak sebatas bagaimana kita berteman dengan orang asing itu juga skill development gitu. Karena kita membutuhkan interpersonal skill dalam diri kita untuk nge-reach out orang-orang yang sebelumnya belum kita kenal sama sekali dan bahkan mereka mungkin memiliki um, habit atau gaya hidup yang sangat bertolak belakang dengan kita gitu di negaranya sana gitu. Terus yang ketiga networking opportunities. Ini jelas sekali karena event-event internasional itu pasti akan menghadirkan prominent speaker ya. Pasti mereka akan menghadirkan prominent person yang skalanya atau skopnya itu internasional dan networking itu juga tidak terbatas pada hubungan kita dengan narasumber atau hubungan kita dengan si prominent speaker itu. Networking itu juga bisa diartikan kita tuh bisa berteman dengan sesama peserta dari lintas negara gitu. Contohnya dari berbagai pengalaman saya yang di internasional itu saya punya banyak sekali teman di berbagai belahan dunia gitu. Jadi kalau misalkan saya berkunjung ke belahan dunia tersebut, pasti udah ada teman saya di situ gitu dan pasti mereka nawarin kayak apa yang perlu kami persiapkan di sini untuk nyambut kamu gitu. Apa apa yang perlu dibantu untuk um, menyambut kedatangan kamu dan sebagainya gitu. Dan bahkan beberapa dari mereka itu pernah mengajak saya untuk bergabung dalam satu lomba gitu dan skupnya internasional. Jadi itu kayak
golden moment banget mendapatkan kesempatan seperti itu dari networking gitu. Terus yang terakhir adalah personal growth. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu maksudnya bagaimana gitu ya. Tapi yang paling penting adalah alasan sebenarnya adalah yang tidak saya tuliskan di slide saya yang tertampil di sini gitu. Sebenarnya alasan utama saya untuk mendapatkan international exposure atau international opportunity adalah suatu kejenuhan yang saya temui di pekerjaan gitu. Tadi mungkin Kak Dewi sempat bilang ya, bagaimana sih kerja di birokrasi pemerintahan yang mungkin cenderung stagnan gitu ya, dinamikanya tuh nggak sebesar teman-teman yang di swasta atau di MNC atau di yang lainnya gitu lah. Nah, itu yang sempat saya rasakan gitu. Saya itu masuk ke Kementerian Keuangan sebagai ASN itu di usia 19 atau mungkin lebih muda dari itu. Di usia segitu, teman-teman saya yang sepantaran sama saya itu mungkin lagi ngafe, lagi work from cafe gitu, ngerjain tugas, terus kerja kelompok, terus nge-mall gitu ya, terus kuliah gitu ya. Sedangkan saya di usia yang sama, saya tuh mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus berangkat kerja setengah 8, terus pulang jam 5, dan itu on repeat tiap hari, teman-teman. Dan di usia 19 tahun yang teman-teman saya lagi kuliah di luar sana, mereka berteman dengan orang-orang sebaya. Saya yang di kantor, saya harus berteman dengan bapak-bapak gitu. Saya harus menghadapi dead jokes itu tiap hari gitu kan. Apalagi ketika misalkan kita mendapatkan pekerjaan yang administratif, administratif dan cenderung untuk repetisi lah, repetitif gitu. Dan itu aja gitu, pengulangan kerjanya. Itu akan mengakibatkan ya kesuntukan atau kejenuhan dalam lingkungan kerja gitu. Apalagi waktu itu saya ditempatkan di Situ Bondo, kalau memang teman-teman tahu, itu daerah di Jawa Timur, yang mana dia itu ex daerah 3T. 3T ini tertinggal, terbelakang, terpencil kalau tidak salah ya. Jadi di sana tuh bener-bener yang slow living parah sampai sampai rasanya tuh nggak hidup nggak berjalan gitu ya. Roda kehidupan tidak berjalan karena saking slow livingnya gitu. Nah, keadaan-keadaan seperti ini tuh yang paling utama yang mendorong saya untuk pengen mendapatkan pengalaman lain di level internasional gitu. Apalagi saya tuh suka banget mempelajari hal-hal yang baru ya. Sedangkan kalau misalkan di kantor, di pekerjaan saya sebagai staf Kemenq, mungkin yang saya pelajari itu ya terbatas pada pajak, pada isu-isu perpajakan gitu. Nah, em, saya pengen belajar hal-hal baru yang tidak saya dapatkan di kantor gitu. Jadi meskipun saya tuh misalkan di kantor saya udah perform well gitu, well perform, terus saya dapat nilai paling bagus sekalipun, tapi saya rasa kok kayak kehidupan ini sedikit membosankan gitu. Jadi saya sedikit termotivasi, banyak termotivasi untuk apply hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini ini basic atau dasar yang teman-teman itu harus ketahui ketika teman-teman mau apply di suatu summit atau suatu international forum. Ini penting sekali teman-teman. Teman-teman harus mengetahui siapa sih organizer dari forum atau kegiatan tersebut gitu. Sekarang kita yang tertampil di layar ini saya membedakan menjadi 4 kategori ya. Yang pertama adalah IO atau International Organization. Dia itu sifatnya bisa kayak UNESCO, bisa UN lah ya, United Nation atau PBB, beserta turunan badan-badannya kan banyak tuh. Ada UNESCO, ada apa lagi ya, banyak lah ya pokoknya. Terus ada juga university, kayak misalkan yang Chulalongkorn University tadi, biasanya universitas-universitas yang reputable gitu, yang world rankingnya tinggi, itu mereka tuh selalu punya program, selalu punya proker untuk menyelenggarakan International Summit tiap tahunnya gitu. Dan yang ketiga ada government. Government ini ya kayak kalau yang sekarang tuh yang public diplomasinya kenceng, yang suka ngadain kegiatan forum-forum untuk pemuda itu sih US ya. Selama ini masih US yang dananya paling besar gitu. Nah, biasanya kalau di ASEAN tuh Singapura. Nah, biasanya government-government ini selalu punya alokasi dana ya. Apalagi kalau dia negara kaya gitu untuk menyelenggarkan hal-hal seperti itu gitu. Terus yang terakhir adalah NGO. NGO ini bisa seperti yang saya ikuti di Tanzania itu internasional.
Youth Summit dari Teens Media Internasional. Dia NGO yang berkedudukan di California. Nah, em, keempat ini tuh levelnya tidak sama, teman-teman. Meskipun mereka sama-sama menyelenggarakan international event, tapi skopnya itu tidak sama dan levelnya tidak sama. Contohnya, dari keempat ini yang paling punya dana adalah government. Karena mereka benar-benar punya sumber dana yang mereka lebih fleksibel gitu. Sedangkan ketiga tokoh yang lainnya kayak international organization, university, NGO, pada dasarnya mereka ini tidak terlalu punya dana gitu. Dalam artian ketika menyelenggarakan sesuatu, kadang yang mereka selenggarakan itu nggak fully funded gitu. Nah, ini penting sekali karena sekarang itu ada keresahan di antara para scholarship hunter, ada keresahan yang mana kadang iklannya itu posternya menyatakan fully funded opportunity gitu. Tapi ketika kita mau submit pendaftarannya, ternyata kita diharuskan untuk membayar application fee. Terus ternyata nanti ada yang namanya program fee gitu. Terus ternyata yang fully funded cuma 10 kuotanya kayak gitu. Nah, ini makanya penting sekali untuk menentukan siapa sih organizernya gitu. Dan sekali lagi yang harus diingat, yang paling punya uang adalah government. Jadi, most likely kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh government itu pasti 100% fully funded. Mulai dari biaya pendaftaran sampai teman-teman kembali lagi ke Indonesia itu pasti dibiayai gitu. Kalau yang international organization, university, NGO itu biasanya tuh mereka itu uangnya dari sponsor. Mereka nggak punya uang sendiri. Nah, yang namanya sponsor ini kan nggak permanen ya teman-teman ya. Kadang tahun ini dapat sponsor, kadang tahun depan sponsornya berkurang, kadang tahun depan sponsornya malah nggak ada sama sekali gitu. Dan em, ini yang terjadi di waktu saya mengikuti International Summit dengan YALPI, dengan Chulalongkorn University. Chulalongkorn University itu universitas nomor satunya Thailand. Pada waktu itu, 2023, saya mengikuti kegiatan itu, Chulalongkorn ini ada di ranking mungkin 10 Asia Tenggara ya. Dia jauh lebih baik daripada UI, UGM, atau universitas manapun di Indonesia gitu. Nah, karena dia mempunyai reputasi yang kredibel, maka dia bisa mendapatkan lebih baik sponsor dari Kemenlunya Thailand waktu itu, Kementerian Luar Negerinya Thailand waktu itu. Nah, jadi waktu itu karena dia punya sponsor, dia bisa membiayai peserta tuh, mulai dari akomodasinya, mulai dari makan dan segala macam gitu. Sedangkan di tahun 2024, si Chulalongkorn ini tidak lagi mendapatkan sponsor yang lebih banyak dari tahun 2023. Akhirnya, di tahun 2004, mereka itu tidak mengcover apapun. Mereka tidak mengcover akomodasi, mereka nggak mengcover meals, mereka nggak mengcover lokal transport, dan lain sebagainya gitu. Jadi, sekali lagi penting untuk diingat bahwa international organization, university, NGO, mereka nggak pernah punya dana sendiri dan mereka selalu bergantung pada sponsor. Jadi teman-teman harus aware gitu ketika ada lowongan forum atau ada peluang pendaftaran forum di sosmed gitu. Biasanya yang benar-benar fully funded itu memang dari awal dari program pendaftaran program itu nggak bayar sama sekali gitu. Dan biasanya nggak ada tuh persyaratan kayak upload Twibbon itu nggak ada gitu. Karena kadang ada organizer yang mereka itu seeking for profit. Jadi mereka cuman fully fundednya itu mungkin cuman 10 orang dari 100 peserta gitu. Nah, terus setelah fully funded turun lagi tuh ke partial funded. Terus turun lagi ke self funded. Jadi mereka mengkategorisasi kepesertaan kita karena mereka seeking for profit gitu. Sampai mereka mengatur itu untuk meet the profit tentunya gitu. Jadi kalau kalau bisa mendapatkan yang fully funded, murni fully funded itu akan jauh lebih baik dan meringankan em, beban keuangan atau beban material teman-teman gitu. Nah, ini salah satu perbedaan utama yang harus dipahami ketika teman-teman mencari international opportunities di internet ya. Ada ada beberapa international opportunity yang diselenggarakan oleh non-government ya, artinya bisa university, bisa NGO, bisa international organization, yang dia itu sebenarnya
yaitu tadi seeking for profit gitu. Nah, karena dia fokusnya di profit, maka sebenarnya acaranya itu nggak terlalu formal. Acaranya itu dikemas seperti study tour. Kalau mungkin teman-teman pernah tuh waktu SMA study tour ke UGM, ke UI. Nah, sebenarnya acaranya tuh seperti itu. Mereka workshopnya tuh nggak yang dengan prominent speaker, nggak yang dengan high reputable person gitu, nggak dengan mereka-mereka itu gitu. Jadi penting sekali. Tapi ya ke- kegiatan-kegiatan tersebut tuh ya sebenarnya baik juga sih. Maksudnya tetap bisa mendapatkan pengalaman dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi yang perlu di-manage adalah ekspektasi teman-teman dalam mengikuti kegiatan itu gitu. Jadi yang harus dipahami dari yang biasanya menyediakan kayak partially funded, terus self-funded, kayak gitu-gitu, teman-teman harus manage expectation karena tentu karena mereka dananya terbatas, maka fasilitas yang teman-teman dapatkan, pengalaman yang teman-teman dapatkan mungkin juga terbatas gitu. Nah, ciri-cirinya biasanya mereka nggak free ya, seperti yang saya tuliskan di slide, mereka biasanya nggak free karena organizernya itu gain for profit gitu. Terus selection prosesnya itu em, lebih sederhana biasanya prosesnya ya. Terus kayak apa namanya em, persyaratan-persyaratannya kayak misalkan syarat usia, syarat latar belakang pendidikan itu biasanya mereka nggak terlalu ketat. Range usianya tuh biasanya mereka lebar sekali. Ini ya range usianya. Ada yang buka mungkin dari 18 tahun sampai 50 tahun itu juga ada gitu. Terus mereka biasanya juga nggak memprioritaskan yang workshop dengan high level person gitu, tapi mereka lebih ke leisure, lebih ke study tour tadi itu. Dan biasanya karena sifatnya study tour, outputnya tuh cuman apa ya, leadership skill. Nggak cuman sih, ya itu tetap berharga ya teman-teman ya. Leadership skill atau outputnya tuh bukan cuman lagi, sekali lagi, sorry, sorry. Outputnya tuh kayak pengalaman, international exposure, kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan yang diselenggarakan oleh organizer yang lebih kredibel, yang lebih high level organizer gitu, profitnya itu lebih tangible, lebih terukur seperti white paper, terus seperti rekomendasi kebijakan atau mungkin jurnal dan lain sebagainya gitu. Tapi don't get me wrong ya, tipe-tipe kegiatan yang seperti ini yang menargetkan untuk study tour atau leisure experience seperti ini mereka juga tetap bisa kok menambahkan banyak insight dan international exposure ke teman-teman gitu. Jadi apa ya? Picking picking the type of summit, picking the type of event itu berdasarkan preferensi teman-teman aja. Teman-teman tuh pengennya apa sih yang didapatkan dari international exposure itu? Apakah cuman pengen ke luar negeri, terus um, visit ke univ-univ ternama, visit ke international organization di luar negeri kayak gitu, atau memang teman-teman pengen punya um, tangible output yang lebih terukur kayak gitu. Nah ini um, salah tiga community dan NGO yang mereka itu tendensinya seeking for profit ya, seeking for profit. Yang pertama ini ada HISA namanya, Head Institute Strategy apa gitu. Saya agak lupa sih kepanjangan resminya apa. Saya pernah ikut eventnya dia, saya pernah ikut proses seleksinya dia. Em, Mereka ini kayak lebih ke apa ya? Ini sih kayak IO dia itu, kayak event organizer gitu. Jadi mereka tuh memiliki jadwal mungkin setiap triwulan sekali mereka akan menyelenggarakan summit di mana. Mungkin bulan ini ada di Maroko atau mungkin 3 bulan lagi ada di Prancis dan mereka berpindah-pindah gitu pokoknya. Dan itu rutin, ada kalendernya gitu di mereka, ada jadwalnya sendiri gitu. Dan pada saat itu saya tuh belum banyak mengetahui tentang apa sih perbedaan perbedaan international opportunities tuh apa sih emang. Jadi saya pikir tuh kayak semua peluang itu ya sama gitu levelnya. Jadi saya sempat daftar di salah satu forumnya dan itu saya membayar berapa ya, registration fee-nya itu kayak berapa dolar ya, saya agak lupa deh. Kalau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300.000 atau 400.000 gitu. Dan waktu itu saya lolos em, seleksi tahap pertama. Seleksi tahap pertama itu administrasi,
saya lolos, terus esai juga saya lolos, terus saya diharuskan untuk mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu bikin video gitu, bikin kayak self video yang menjelaskan tentang isu tertentu gitu. Nah, ternyata waktu sampai stage itu saya gagal, tapi saya ditawarin untuk ikut yang partially funded gitu. Jadi, tapi partially funded ini mereka juga menyediakan dananya sangat limited gitu untuk membantu peserta. Nah, sebagai backupnya, mereka akan menyediakan sponsorship letter atau em, letter apa sih, offer letter atau acceptance letter gitu loh, untuk kita bisa mencari sponsor sendiri di luar sana gitu. Waktu itu saya nggak ambil karena em, lokasi summitnya waktu itu di Maroko. Pertama di Maroko, tiket pesawat aja ke sana PP udah 30 juta gitu ya. Belum lagi saya diharuskan membayar program fee-nya mereka gitu. Jadi ya wajar karena mereka memang NGO yang seeking for profit gitu. Terus ya ini yang tertampil ini adalah ya tipe-tipe community dan NGO yang sering sekali mengadakan international summit atau international forum seperti itu. Tapi seeking for profit. Tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman pengen ikut kegiatannya gitu untuk kayak pengen aja gitu merasakan gimana sih rasanya di exposure internasional, di global setting itu gimana sih rasanya, itu nggak apa-apa banget buat ikut kayak gini gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah meeting your expectation gitu. Gimana caranya biar teman-teman itu dengan yang program yang skopnya limited, tapi teman-teman bisa memanfaatkan atau memaksimalkan experience teman-teman di international setting tersebut gitu. Nah, tipe-tipe event internasional yang kedua adalah event yang berfokus pada legacy ya. Dia biasanya diselenggarakan oleh government bodies ya. Misalkan kayak YSEALI. YSEALI itu salah satu organisasi yang dibentuk oleh salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Amerika secara langsung, yang dia itu difokuskan untuk pemberdayaan kaum muda ASEAN, pemberdayaan pemuda ASEAN. Nah, dia ini tentunya trusted banget karena ya dananya bersumber dari pemerintah Amerika Serikat sendiri. Atau ASEAN Foundation. ASEAN itu punya lembaga yang namanya ASEAN Foundation. Dia biasanya juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, workshop internasional seperti itu. Atau ada juga Australia Award. Australia Award ini nggak terbatas cuman beasiswa kuliah master atau PhD ya teman-teman. Australia Award ini banyak sekali workshopnya yang teman-teman tuh bisa ikutin. Dan workshopnya tuh biasanya unik-unik gitu, judulnya spesifik. Misalkan kayak kalau teman-teman bekerja di sektor peternakan gitu, mereka tuh akan menyediakan workshop dengan topik yang unik. Contohnya kayak apa ya, waktu itu kayak fokus ke sapi perah gitu untuk menghasilkan susu terbaik dari sapi perah gitu. Dan ini bisa disesuaikan dengan expertise teman-teman di bidangnya masing-masing gitu. Dan university teman-teman harus lihat kredibilitasnya juga gitu. Jangan jangan sampai jauh-jauh pergi ke luar negeri tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu. Dan NGO juga walaupun mereka nggak punya uang, kadang ada kok NGO atau community yang mereka tuh punya strong partnership sama pemerintah gitu. Contohnya kayak Common Purpose. Common Purpose ini sebuah NGO, dia juga kayak EO gitu, base-nya di UK. Nah, dia biasanya partnership sama beberapa government government bodies, contohnya kayak National Youth Council di Singapura. Jadi supply dananya itu langsung dari pemerintah juga gitu. Jadi penting banget untuk membedakan organizer yang kredibel dalam menyelenggarakan international forum. Nah, international forum atau kesempatan internasional yang diselenggarakan oleh government bodies atau university atau well-established NGO, mereka itu typically free. Jadi teman-teman tuh nggak perlu bayar biaya pendaftaran, nggak perlu bayar biaya program, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak ya udah tinggal siapin diri untuk submit esai terbaik. Nanti kalau misalkan lolos, teman-teman dibayarin, dihubungin untuk ngurus visa, ngurus tiket segala macam kayak gitu. Jadi kayak hassle free aja gitu. Terus tapi kelemahannya adalah selection prosesnya itu ketat ya. Jadi ada beberapa level gitu. Ada yang ketat aja, ada yang benar-benar sangat-sangat ketat gitu. Biasanya yang sangat-sangat ketat itu dari
US ya, karena dia memang bener-bener bagus gitu programnya, yang cover semua hal dari mulai hal-hal remeh kayak kuota internet, terus kemarin ada juga yang ya, oh, oke. Terus kemarin ada juga yang ikut fellowship di US dan mereka udah di-provide em, laptop masing-masing peserta dan itu menjadi hak milik mereka. Ada juga tahun sebelumnya mereka di-provide iPad dan itu menjadi hak milik mereka gitu. Makanya kenapa itu selection prosesnya sangat ketat, tergantung dengan benefit yang kita terima gitu. Dan mereka international forum yang seperti ini tuh lebih menekankan pada output. Contohnya kalau kalau yang Waisili tadi tuh mereka biasanya ada kayak saya lupa deh apa namanya kayak teman-teman diharuskan untuk membuat project sepulang setelah summit tersebut gitu. Terus ada juga yang mewajibkan untuk membuat recommendation policy rekomendasi kebijakan gitu semasa semasa summit itu berlangsung. Ada juga yang mengharuskan bikin film dan segala macam gitu. Pokoknya kayak outputnya itu lebih nyata gitu. Nah, ini organizers yang biasanya seringkali mereka tuh fully funded atau mungkin partial funded ya, kayak yang YALPI, Young Asian Leaders Policy Initiative, dia tuh yang diselenggarakan oleh Chulalongkorn University tadi dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Thailand. Mereka tuh memang partially funded ya. Tapi partially fundednya itu teman-teman cuman perlu bayar tiket pesawat atau akomodasi dari negara asal ke negara tujuan. Nah, setelah sampai di negara tujuan, semuanya itu di cover. Mulai dari di bandara teman-teman dijemput, terus makan, hotel, terus ada juga kunjungan city tour kayak gitu itu udah ke cover semuanya gitu. Jadi teman-teman cuman cuman menyediakan tiket pesawat aja gitu. Dan yang nomor tiga ini International Youth Media Summit ini tuh dia tuh annual event ya, event tahunan yang tahun lalu saya ikutin di Tanzania. Dia ini tiap tahun itu pindah-pindah lokasi summitnya. Tahun sebelumnya, sebelum di Tanzania, mereka lokasinya di US, di Amerika. Dan tahun depan mereka lokasinya di Kroasia gitu. Nah, di tahun sebelumnya mereka itu menyediakan beasiswa untuk partisipan. Mereka menyediakan full scholarship itu 7 dan yang lainnya itu sisanya tuh mereka mereka bantu untuk mendapatkan scholarship atau sponsor dari UNESCO gitu. Jadi mereka menghubungkan partisipan dengan UNESCO gitu. Nah, tahun ini di tahun 2025 ini yang di Kroasia mereka itu tidak menyediakan sponsorship sama sekali gitu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi university atau NGO itu sekali lagi tidak punya uang sendiri, maka dari itu kegiatannya pun juga sangat fluktuatif gitu benefit yang kita dapatkan gitu. Dan ya sayang sekali ya tahun ini mereka tidak bisa membiayai satupun peserta gitu. Padahal saya sangat merekomendasikan event ini ke teman-teman saya di sekitar gitu. Nah, ini salah satu event yang saya ikuti yaitu YLP ya, dia diorganize Chulalongkorn sekali lagi dan Thailand Foundation. Terus terang saya waktu pertama kali ini tuh event pertama saya, international event pertama saya dan ini saya dapatkan setelah saya apply mungkin lebih dari 20 international opportunities. Dan pada saat saya berhasil mendapatkan kesempatan ini, saya tuh posisinya di peserta cadangan waktu itu. Jadi sebenarnya esai saya yang nggak kuat-kuat banget pada waktu itu. Tapi alhamdulillahnya ada satu peserta yang mengundurkan diri gitu. Jadi saya em, kepesertaan saya tuh naik menjadi permanen partisipan gitu. Nah, dia ini pesertanya itu dari ASEAN, seluruh negara ASEAN plus Hong Kong dan South Korea waktu di zaman saya gitu. Jadi mereka tidak melimitasi kepesertaan ASEAN dan ini networkingnya tuh luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya, karena teman-teman saya yang ada di foto yang tertampil di layar ini tuh mungkin ada 4 atau 5 orang yang sekarang lagi kuliah di luar negeri karena LPDP gitu. Terus ada juga yang kalau teman-teman lihat di mana Clash of Champion ya kalau nggak salah di yang diadain ruang guru itu. Nah, teman saya ini ada yang ikut Clash of COC itu gitu. Jadi memang
karena seleksinya juga lebih ketat, jadi orang-orang yang ada di sana pun koneksinya yang kita dapatkan pun juga nggak main-main gitu. Bener-bener mereka yang apa ya? Saya bisa bilang bahwa mereka yang orientasinya itu bener-bener ke output, ke outcome gitu. Dan mereka yang benar-benar mengerti tentang isu yang ada di forum tersebut gitu. Nah, ini salah satu prominent speaker yang saya dapatkan di Yelp. Ini Yelp itu waktu itu saya partially funded ya teman-teman. Saya tuh masih harus membayar tiket pesawat saya sendiri. Tapi sewaktu saya nyampe di bandara, sampai saya pulang, itu saya tercover semuanya. Benar-benar tercover dan saya dijemput di bandara segala macam, makan, hotel semuanya tercover. Dan ini tuh karena yang menyelenggarakan adalah reputable university, jadi speaker atau narasumber yang ada di acara itu tuh benar-benar prominent banget ya. Yang pertama ini ada Pita. Pak Pita ini tuh dia member of parliament, leader of Moving Forward Party. Jadi di sana tuh um, Moving Forward Party ini salah satu parpol parpol kuatnya Thailand dan tahun lalu dia ini mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri di Thailand gitu. Terus yang di tengah ini presiden dari Chulalongkorn University-nya. Terus yang di sebelah kanan layar ini adalah em, wakil menteri luar negerinya Thailand gitu. Jadi mereka ini prominent sekali dan nggak semua organizer itu dapat menghadirkan sosok-sosok prominent seperti ini gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang penting sekali untuk memilih organizer untuk bisa memanfaatkan lebih maksimal pengalaman internasional teman-teman semuanya gitu. Dan ini snapshot dari apa yang saya dapatkan di Thailand ya. Jadi selama workshop saya diantar jemput oleh ini bis Chula Pink ini. Terus ini adalah penginapan yang saya dapatkan di CUI House namanya. Jadi kayak ada apartemen dari Culanya sendiri. Terus ini closing party waktu itu. Terus ini auditorium selama kegiatan berlangsung. Terus ini ada kayak setelah beberapa hari workshop, kita tuh dipecah jadi beberapa kelompok untuk mengadakan workshop kecil. Nah, workshop kecil ini dibimbing oleh profesor dari berbagai universitas di Thailand gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan satu white paper. White paper ini berisi rekomendasi kebijakan yang pada closing ceremony itu kami serahkan ke Sekretariat ASEAN dan ke parlemennya Thailand, ke DPR-nya Thailand gitu. Jadi bisa dipahami walaupun ini tuh sifatnya partially funded ya, saya nggak fully funded di sini, saya tetap harus bayar tiket pesawat gitu. Tapi apa yang saya dapatkan itu bener-bener yang high quality sekali ya. Apa yang saya dapatkan itu sangat lengkap sekali dan nggak yang asal-asal gitu. Gitu. Jadi ya itulah sekali lagi penting untuk memilih organizer yang akan mengurus teman-teman sewaktu di international forum gitu. Nah, ini saya akan bahas tentang bagaimana sih saya apply-apply di kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Karena saya tuh sering sekali ya di Snapgram, Instagram saya tuh saya sering sekali melihat teman-teman saya tuh ikut event A, ikut event B gitu. Tapi sedikit sekali saya mendapatkan informasi tentang bagaimana sih sampai bisa menembus em, event-event tersebut gitu. Bagaimana sih cara melalui application proses dari event-event tersebut gitu. Yang pertama itu ada administrasi ya. Seleksi administrasi itu biasanya mencakup CV. CV ini penting banget untuk dibangun secara maksimal gitu. Nanti mungkin bisa ya ikut kelasnya Aksa atau Kak Dewi gitu karena beliau juga menyediakan untuk proofread CV gitu kalau saya nggak salah. Terus ada juga biasanya event-event yang mempersyaratkan transkrip akademik gitu. Tapi ini jarang banget sih. Biasanya event-event yang meminta kita untuk menyediakan transkrip akademik ini kayak high level event gitu. Yang sifatnya kayak fellowship, kayak internship di luar negeri, kayak gitu-gitu. Terus recommendation letter. Ini tuh juga jarang ya, jarang tapi ada beberapa yang minta recommendation letter. Ini recommendation letter itu tergantung dari si si organizernya dia mau minta siapa yang nulis recommendation letter. Contohnya kemarin pemerintah Singapura itu membuka kesempatan untuk kita internship selama 10 hari di Singapura dan di Malaysia. Nah, mereka meminta kita untuk
untuk menyertakan recommendation letter ini boleh dari dosen kalau teman-teman masih kuliah, dari supervisor, atasan, atau dari peer sesama rekan kerja, colleague di kantor atau di kuliahan gitu. Jadi recommendation letter ini sifatnya bisa ditulis siapa aja asalkan sesuai dengan persyaratan si panitia itu gitu. Tapi jarang banget recommendation letter ini gitu. Terus yang kedua adalah esai. Nah, esai ini merupakan salah satu proses seleksi utama gitu. Kekuatan aplikasi kita itu sangat ditentukan sekali oleh esai gitu. Dan em, saya tuh sebelum saya mendapatkan kesempatan pertama kali yang ikut YLP itu, saya kayak saya bisa tiap hari itu apply mungkin di 10 international forum gitu ya. Tapi saya tuh nggak sama sekali tidak mendapatkan feedback dari mereka gitu. Saya cuma mendapatkan email bahwa saya gagal, saya gagal, saya gagal gitu. Sampai akhirnya saya tuh em, mencoba mengevaluasi dan mencoba belajar dari internet gitu ya. Kayak apa sih yang bikin esai kita bisa stand out gitu. Terus em, gimana sih cara strukturnya menulis esai itu saya coba pelajari gitu. Jadi meng-highlight esai itu penting sekali gitu. Dan kita harus bisa menentukan tema dari apa yang tema besar yang mau kita tulis. Terus yang paling penting adalah kita jangan sungkan untuk meminta proofreading. Proofreading ini misalkan teman-teman udah menulis esai. Nah, teman-teman bisa tuh tunjukin esainya ke orang lain, mungkin ke teman kerjanya atau mungkin ke teman kuliahnya, ke atasannya, ke dosennya. Tujuannya adalah untuk minta second opinion. Karena kalau misalkan kita nulis esai sendiri, kadang kita suka kepedean gitu. Kayak, oh kayak bagus nih, udah keren nih bahasanya gitu. Tapi tidak kita sadari bahwa banyak detail-detail kecil yang kita lewatkan dari penulisan esai tersebut gitu. Jadi jangan sungkan untuk meminta proofread namanya, buat dapat banyak insight dari orang-orang sekitar gitu. Terus yang terakhir adalah interview. Nah, interview ini jarang juga sih saya temui. Interview ini tuh kebanyakan dipersyaratkan oleh event-event yang high level kayak misalkan em, memperebutkan LPDP gitu, beasiswa kuliah di luar negeri atau beasiswa fellowship, internship di luar negeri itu baru baru mempersyaratkan interview ini. Biasanya sih saya cuma nyampe esai atau paling mentok itu saya diminta bikin self video yang kayak memperkenalkan diri terus kayak menjawab pertanyaan dari yang sudah di state oleh panitia gitu. Nah, biasanya tujuan mereka untuk meminta kita bikin video itu adalah mereka pengen ngetes apakah kita tuh bisa bahasa Inggris atau enggak. Cuman itu aja gitu. Dan ini adalah administrasi proses ya. Persyaratan administratif yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau di Yalpi itu biasanya dia administrasinya itu nggak terlalu yang ribet gimana-gimana gitu. Dia cuma mensyaratkan usia, terus eh, waktu itu dia juga mensyaratkan bahwa pesertanya itu harus dari kalangan mahasiswa gitu. Tapi pada zaman saya waktu itu mereka tidak mensyaratkan itu. Mereka cuma mensyaratkan usia dan tertarik ke temanya itu aja. Jadi saya pun yang pekerja juga tetap ikut. Tapi tahun tahun kemarin, Februari kemarin mereka tuh buka application yang mensyaratkan bahwa harus undergraduate student atau baru saja apa namanya lulus dari kuliah gitu. Biasanya mereka juga mempersyaratkan kayak rentang waktu lulusnya itu berapa lama dari kuliah kayak gitu. Terus ini yang di kanan atas ini dia itu persyaratan dari Kazan Summit, salah satu yang pernah saya apply juga. Jadi ya sekilas teman-teman bisa lihat lah ya model-model persyaratannya itu seperti apa. Yang pertama itu usia itu pasti ya, soalnya eh, mereka itu segmentasinya itu pemuda, jadi mereka selalu membatasi usianya gitu. Kecuali summit-summit yang lebih fleksibel, kayak yang saya ikuti di Tanzania itu dia mempersyaratkan usia mulai dari 16 tahun sampai 50 tahun. Jadi range usianya itu luas sekali karena memang mereka lebih menyasar pada practitioner yang ikut di summit tersebut gitu, pada filmmaker yang ikut di summit tersebut gitu. Terus ya sekilas bisa teman-teman scanning ya, ada kesamaan lah di persyaratan ini. Ada usia, terus ada English level, terus ada pengalaman yang harus teman-teman miliki. Nah,
English level ini teman-teman nggak harus menyertakan sertifikasi kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS kok. Biasanya mereka ngetes bahasa Inggrisnya itu ya dari esai atau dari video tadi yang dipersyaratkan gitu. Jarang sekali saya temui pendaftaran yang mempersyaratkan IELTS atau TOEFL gitu. Nah, ini eh, most atau frequently asked question yang sering saya temui di pendaftaran-pendaftaran beasiswa. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seleksi beasiswa itu mirip banget teman-teman. Kayak pertanyaan seleksi beasiswa forum dengan beasiswa LPDP pun itu juga mirip-mirip banget gitu, beririsan banget gitu. Contohnya yang pertama ada your personal and professional motivation for participating in the summit gitu. Ini semacam kayak personal statement. Jadi kita harus menjelaskan kenapa sih kita pengen ikut kegiatan ini gitu. Dan yang paling penting untuk di-highlight di esai dengan pertanyaan ini adalah kita itu harus menunjukkan adanya gap dalam diri kita. Jadi, em, salah satu kegagalan saya dalam dalam apply beasiswa adalah esai saya itu saya cuma bilang bahwa saya pernah ikut kegiatan ABC dan saya pernah terlibat dalam proyek ABC yang mana proyek ini memiliki keberhasilan tinggi dengan outcome sekian persen gitu ya. Jadi saya kayak lebih banyak flexingnya di situ. Tapi saya tidak menunjukkan bahwa apa sih yang kurang dari diri saya yang bisa dijembatani oleh summit atau forum tersebut gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah international summit, international forum, apapun bentuknya, mereka itu sifatnya bukan rewarding, bukan sebagai hadiah bahwa teman-teman sudah menjalankan proyek dengan baik dan teman-teman dapat beasiswa untuk ke sana, bukan seperti itu. Event-event seperti ini itu dikhususkan untuk orang-orang yang mereka itu sudah pernah pengalaman dalam menyelesaikan sesuatu, tapi mereka masih kurang skill gitu. Kurang ada skill yang melengkapi diri mereka gitu. Dan harapannya ketika mereka ikut summit tersebut, mereka bisa mendapatkan kekurangan skill tersebut. Mereka bisa menutupi kekurangan skill tersebut. Kayak gitu. Jadi flexing itu boleh, tapi teman-teman tuh juga harus low key menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam diri teman-teman yang harus ditutup dengan pengalaman mengikuti summit tersebut gitu. Terus yang bawahnya how your community will benefit from your participation ini juga sangat sering ya. Ini frequently asked question banget. Jadi pastikan bahwa manfaat yang teman-teman peroleh dari summit tersebut itu tidak hanya menguntungkan pribadi atau personal teman-teman sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar teman-teman. Lingkungan sekitar ini bukan berarti kayak masyarakat secara luas, masyarakat satu kabupaten, satu provinsi gitu ya, bukan. Tapi community ini juga bisa menyasar ke tempat kerja teman-teman atau mungkin kalau misalkan teman-teman tergabung di NGO, di komunitas, ini bisa membawa dampak positif bagi komunitas kecil teman-teman tersebut. Jadi skopnya itu nggak perlu yang muluk-muluk nasional gitu, yang penting em, dampaknya itu bisa terasa bagi orang-orang sekitar gitu. Terus ini your professional goals and how they could be advanced by the summit. Ini mereka cuma pengen tahu kayak sebenarnya untuk kedepannya teman-teman tuh pengen jadi apa sih gitu dan kenapa summit ini atau pengalaman ini tuh penting untuk membekali teman-teman dalam meraih posisi yang lebih tinggi gitu. Terus yang terakhir ini biasanya dia ditanyakan karena tiap summit itu kan punya tema sendiri-sendiri ya. Tapi kebanyakan mereka tuh temanya sama, yaitu misalkan kalau misalkan dalam skupnya ASEAN, mereka akan mengadopsi tema atau isu yang jadi fokus ASEAN di tahun itu. Contohnya tahun ini tuh ASEAN yang ada di bawah kepemimpinan Malaysia ya tahun ini, mereka tuh sedang fokus untuk apa ya AI. Jadi otomatis di sepanjang tahun 2025 kalau teman-teman apply summit yang skopnya ASEAN itu most likely akan menemukan tema AI ini gitu. Digital innovation atau AI gitu. Terus tema-tema yang sering muncul lagi itu SDG. SDG itu kan jadi prioritas global ya oleh PBB ya. Jadi most likely summit itu mereka akan mengadopsi tema itu untuk menyelenggarakan summit gitu. Jadi penting sekali untuk teman-teman mengetahui
teman-teman nggak perlu menguasai semua isu, tapi at least teman-teman tahu basicnya gitu. Dan akan lebih baik apabila teman-teman tuh pernah punya pengalaman atau background yang linear dengan tema tersebut gitu. Nah, ini find the global stage. Mungkin teman-teman sempat bingung ya, kayak bagaimana sih cara mencari opportunity itu, cara mencari peluang itu gitu. Nah, kalau saya sih, saya fokusnya itu nyari di Instagram. Ini adalah mungkin bisa menjadi rekomendasi atau preferensi teman-teman dalam dalam mencari em, peluang-peluang tersebut. Tapi tidak terbatas pada akun-akun ini ya teman-teman. Artinya banyak sekali akun di luar sana yang juga menyediakan informasi serupa gitu. Yang saya highlight adalah Wisely Official karena dia ini sekali lagi adalah lembaga bentukan US government. Mereka punya dana besar di situ dan mereka sudah punya jadwal conference atau jadwal workshop di tiap tahunnya gitu. Kadang tiap tahun itu mereka menyediakan 5 sampai 6 international workshop gitu. Dan di luar workshop juga mereka menyediakan banyak opportunity lainnya. Contohnya kayak fellowship, academic fellowship, professional fellowship, akademik dan professional fellowship ini mereka memberangkatkan peserta dari seluruh negara ASEAN untuk mendapatkan pengalaman di US dalam hal magang, internship di US atau kuliah di US dalam waktu yang singkat, kayak 1 bulan gitu. Jadi mungkin ini juga suitable untuk teman-teman karena waktunya nggak begitu lama ya meninggalkan kantor gitu. Jadi bisa dicoba peluang-peluang tersebut. Selain itu mereka juga menyediakan kayak grant seed. Jadi kalau misalkan teman-teman punya project apa di komunitas, itu bisa diajukan untuk bisa didanai mereka. Jadi mereka tuh resource-nya banyak banget gitu. Dan makanya kenapa saya highlight, karena mereka ini um, US punya public diplomacy yang paling kredibel di antara negara-negara lain gitu. Tapi tidak tidak terbatas ke US aja. Negara-negara lain juga banyak yang menyediakan serupa gitu. Oh ini cuman apa namanya, after movie dari kegiatan saya di Tanzania, mungkin saya akan play 30 detik kali ya biar nggak terlalu lama. Ya itu. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat sendiri di YouTube gitu ya. Ya pada intinya em, yang didapatkan dari international experience, apalagi kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang fully funded, itu benar-benar sangat berharga sekali ya. Karena semuanya di cover ya. Saya sempat ngitung-ngitung kalau misalkan saya nggak di cover dalam mengikuti kegiatan ini, mungkin biaya yang saya keluarkan tuh bisa 50 juta ke atas gitu. Tapi karena alhamdulillah di cover semuanya, jadi kayak zero rupiah, nol rupiah gitu ya. Dan saya mendapatkan banyak sekali pengalaman di mana saya bekerja sama dengan em, 6 orang dari lintas benua, dari 4 benua waktu itu. Dan kami bisa menghasilkan satu karya gitu. Jadi itu suatu kesempatan yang sangat amazing banget buat didapatkan gitu. Dan saya berharap semoga teman-teman suatu saat juga bisa merasakan pengalaman yang sama menyenangkannya, sama berharganya, atau mungkin lebih baik gitu dari apa yang saya dapatkan. Oke, itu jadi slide penutup saya. Em, saya berterima kasih teman-teman bersedia untuk meluangkan waktu menghadiri webinar ini gitu ya. Saya sengaja tidak banyak menyebarkan link Zoom ini ke teman-teman sekitar saya karena
Kalau misalkan saya sebarkan ke teman-teman sekitar saya, mungkin mereka ada rasa subjektivitas karena saya temennya, maka mereka harus hadir gitu. Tapi saya keep link ini untuk benar-benar audiens yang memang pengen belajar soal ini dan pengen tahu soal ini gitu. Jadi intention teman-teman yang ada di sini saya yakin lebih pure gitu ya, bukan berdasarkan subjektivitas karena teman-teman mengenal saya gitu. Dan em, saya berharap semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik, mungkin di belahan dunia mana, mungkin di summit yang mana, international forum yang mana, suatu saat mungkin bisa gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman punya apa namanya esai dan butuh teman untuk proofread, saya tidak membuka jasanya, tapi saya menawarkan diri untuk proofread esai teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan se apa namanya seputar ini gitu, saya akan sangat terbuka karena dalam mendapatkan kesempatan ini saya tuh alhamdulillah banyak dibantu oleh um, orang-orang lain gitu, oleh teman-teman saya lain, oleh senior-senior saya yang lain untuk proofread essay dan sebagainya. Jadi saya pengen giving back to the community, saya pengen menolong teman-teman yang utamanya yang belum pernah mendapatkan international exposure sama sekali. Dan saya juga punya platform untuk belajar bahasa Inggris. Saya tidak jualan karena ini free, ya ini dibuat oleh teman-teman saya di kantor gitu. Namanya em, sebentar saya agak lupa deh platformnya apa. Nah ini English Talk Meet. Jadi teman-teman bisa follow dulu. Ini memang belum ada postingan, tapi kami berniat untuk memilih, saya dan teman-teman saya di kantor saya berniat untuk membuka project untuk belajar bahasa Inggris mungkin mingguan atau 2 mingguan sekali gitu, agar kita terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini menjadi modal yang utama sekali dalam international um, forum atau international exposure gitu. Dulu waktu saya pertama kali ikut kegiatan yang di Thailand itu, saya merasa bahasa Inggris saya tuh bagus-bagus aja. Karena selama dari TK sampai saya kuliah, kita kan belajar bahasa Inggris terus gitu. Apalagi saya juga sempat les bahasa Inggris di luaran sana gitu. Tapi nyatanya waktu saya ada di forum internasional yang kanan kiri saya tuh nggak bisa bahasa Indonesia gitu, saya mau nggak mau tuh harus ngomong bahasa Inggris 24/7 gitu. Dan saya sangat kesulitan sekali gitu. Saya juga terkejut kenapa saya kesulitan. Padahal selama ini saya belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya ketika saya tiap kali saya pengen mengemukakan sesuatu, saya tuh bener-bener yang pakai Google Translate dulu gitu, baru ngomong gitu. Dan ini yang menjadi concern saya dan teman-teman yang lain di kantor saya untuk mendirikan platform ini. Semoga kita bisa bahasa bahasa Inggris kita itu bisa lebih lancar kita gunakan di daily life karena kita kan sangat jarang sekali ya mendapatkan kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris ya. Di daily life kita nggak biasa, di business language juga kita nggak pakai Inggris gitu kan. Kadang kita ngomong Inggris juga takut grammarnya salah, ada yang grammar Nazi gitu ya, ada yang mungkin orang sekitar kita bilang ngapain sih so Inggris lu kayak gitu kan. Jadi saya mau bikin safe, kami mau bikin safe platform untuk kita semua belajar ngomong bahasa Inggris bareng-bareng gitu aja. Oke, terima kasih Kak Dewi. Selamat malam teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Anum. Wah, seru banget. Teman-teman, aku boleh minta reactionnya nggak? Tepuk tangan di reaction. Keren banget. Aku salut sama Kak Anum ya, karena tadi kan dibilang sempat puluhan kali untuk mencoba apply di berbagai itu tadi international opportunities, tapi memang nggak langsung diterima karena itu tadi kan ada Betul. trial trial error untuk bikin esai dan sebagainya gitu. Nah, kita udah ada beberapa pertanyaan di Kak Anum, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, aku sendiri pengen nanya nih penasaran karena sebagai seorang Indonesia yang waktu itu sempat dapat international opportunities juga, aku merasakan perasaan kayak gini. Nah, aku nggak tahu Kak Anum ngerasain kayak gitu juga apa enggak. Jadi, basically sih waktu itu aku sempat dapat klien orang India dan sempat didatangkan ke India gitu ke Mumbai untuk liputan press conference salah satu film lokal di sana. Dan di sana ketemu dengan waktu itu aku posisinya jurnalis dan ketemu dengan berbagai jurnalis dari berbagai negara gitu. Ada dari Mesir, dari UK, dari macam-macam Kanada dan sebagainya gitu. Dan aku sebagai satu-satunya orang Asia Tenggara di situ dari Indonesia, aku ngerasa apa ya, bukan berkecil hati, tapi aku ngerasa ketika ada di internasional forum itu
apa ya, aku ngerasa dari negaraku sendiri agak kurang support gitu. Kayak tadi dibilang misalkan kita nggak memakai bahasa Inggris di tempat pekerjaan ataupun sehari-hari. Beda sama Malaysia gitu ya. Malaysia meskipun mereka bahasa utamanya mungkin bahasa Melayu, tapi kan mereka menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua gitu. Jadi rata-rata orang, orang Malaysia tuh bisa untuk berbahasa Inggrisnya cukup lancar. Nah, aku pas sampai sana ada banyak kayak cultural shock gitu ya. Salah satunya kayak, oke, bahasa Inggris mungkin nggak terlalu jadi problem, tapi jadi problem itu adalah aku sebagai seorang yang berasal dari Indonesia, negara berkembang gitu, ketemu teman-teman dari negara maju, itu kelihatan banget gap. Mereka tuh kayak lebih apa ya? Lebih luas, wawasannya lebih luas, daya berpikir kritisnya juga lebih bagus karena mereka ditopang oleh fasilitas dan budaya yang juga kayak jauh lebih mensupport mereka lah gitu. Nah, apakah Kak Anum ngerasain kayak gitu juga dan kira-kira perasaan pas pertama kali dikelilingi sama international communities tuh seperti apa gitu? Iya, itu exactly tepat apa yang aku rasakan ya selama aku International Summit. Waktu pertama di YLP di Thailand itu kan levelnya ASEAN ya kak ya. Nah itu walaupun aku waktu itu agak kesulitan sih ngomong bahasa Inggris karena kayak setiap orang di sekitar itu tuh ngomong tuh langsung bener-bener tes, 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 tes gitu kan. Sedangkan aku tuh masih converting di aku. Aku harus convert dulu bahasa Indonesia terus outputnya bahasa Inggris terus dia ngomong aku convert lagi ke otak kayak gitu kan. Dan itu long way proses, sedangkan yang lain udah tes gitu. Tapi ada satu momen ketika aku berusaha untuk mengemukakan pendapatku dan yang aku kaget adalah aku mendapatkan banyak apresiasi dari teman-teman peerku dalam satu kelompok sampai mereka meminta aku untuk presentasi gitu. Padahal waktu itu aku juga nggak punya tingkat confidence level yang setinggi itu gitu. Dan itu juga aku rasakan juga waktu kemarin di Tanzania. Nah, di Tanzania kemarin itu aku merasa aku sudah sedikit memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi ketika dibandingkan waktu pertama kali aku di Thailand. Karena waktu di Thailand kan aku nggak tahu tuh settingnya tuh kayak gimana sih, global exposure itu gimana gitu. Ketemu sama orang-orang luar negeri gimana, aku nggak tahu gitu. Nah, waktu di Tanzania aku udah merasa siap, tapi di tengah-tengah kesiapanku itu ada salah satu hambatan atau tantangan yang aku hadapi ya. Waktu Hamin 2 berangkat ke Tanzania, aku tuh kecelakaan, Kak. Nah, aku kecelakaan dan engkelku itu dislokasi. Engkelku dislokasi. Bayangin aja aku salah satu-satunya delegasi dari Indonesia dan bahkan dari ASEAN. Aku harus pergi dari Indonesia ke Afrika sendirian ya. 24 jam perjalananku transit di dua negara gitu dengan didorong oleh petugas airport gitu kan. Terus aku nyampe di Tanzania itu aku bener-bener yang pincang-pincang gitu dan aku minoritas di sana, aku kerudungan sendiri gitu kan dan orang-orang pasti akan aware ke aku. Pertama aku kerudungan sendiri, kedua aku apa namanya pincang gitu kan. Jadi kayak spotlightnya tuh di aku semua gitu dan ini pressure banget di aku gitu. Padahal aku nggak mau kelihatan yang terlalu menonjol gitu. Tapi mereka di sana bener-bener yang bagusnya mereka adalah mereka bener-bener yang baik baik banget gitu. Maksudnya kayak mereka bener-bener yang kalau offering a help dia nggak yang cuma nawarin aja, tapi dia bener-bener menunjukkan dengan action gitu. Nah dari situ mungkin insightku agak kebuka bahwa em, meskipun kita itu punya budaya yang 360 derajat berbeda dengan mereka, tapi mereka tuh selalu open kok dengan orang-orang baru, dengan pengalaman baru, budaya baru gitu. Bahkan temanku yang dari Rusia, karena lihat aku sebagai orang Muslim, dia tuh sampai nanya, kamu kapan sholatnya? Kamu kalau sholat di mana? Aku mau lihat kamu sholat gitu. Jadi dia bener-bener cuma di belakang aku ngeliatin gerakan sholat doang nggak gitu. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Dan aku juga ada tuh di fase yang kayak aku merasa tertinggal dalam tanda kutip ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kalau yang di Thailand tadi tuh skopnya ASEAN Kak. Aku masih bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran mereka gitu. Ketika mereka ada menyampaikan sesuatu, aku masih bisa menemukan celahnya. Kayaknya kita perlu kayak gini, kayak kita perlu kayak gini. Ada insight yang aku berikan ke mereka. Tapi begitu aku di Tanzania, aku ketemu dengan mayoritas orang-orang Eropa, orang-orang US gitu yang pendidikannya jauh lebih maju dari kita, culture, budayanya segala macam juga jauh lebih maju. Aku bener-bener yang brain freeze banget. Aku kayak yang, ini sebenarnya gue di sini ngapain sih gitu. Kayak, apakah si organizer ini rugi nggak ya bayarin aku segitu besarnya, tapi aku di sini kayak ikan lohan gitu loh, kayak cuman mangap-mangap doang gitu. Kayak aku merasa nggak ada yang bisa aku sanggah dari opini mereka karena itu bener-bener yang udah well structured. Hmm. Aku pun udah menyiapkan materi dari sebelum aku berangkat gitu. Terus aku mengemukakan ke mereka dan mereka antusias dengan ideku. Mereka bilang, ide kamu bagus banget. Ide kamu bener-bener aku yang nggak kepikiran dan itu bener-bener touching the root cause problem gitu, root problemnya gitu. Tapi mereka terus mengajukan pertanyaan gini, tapi
idemu ini kayaknya terlalu luas. Akan lebih baik kalau idemu ini bisa diimplementasikan dengan mudah gitu. Kamu tahu nggak cara mengimplementasikannya gimana gitu? Nah, dari situ aku stuck lagi. Kayak selama ini orang Indonesia sangat theoretical. Kita pinter teorinya gitu kan. Tapi mereka yang mereka cari itu adalah hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa menyentuh akar permasalahan dan bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu yang singkat tapi sustain gitu. Dan dari situ kayak aku sempet curhat ke mentorku, ada yang bertugas sebagai mentor di sana. Dia orang Swedia gitu, dia udah senior 60 tahun ke atas gitu. Aku bilang kayak, aku di sini merasa kurang berkontribusi gitu. Kenapa? Karena di sini orang-orang udah expert banget, jauh lebih expert dari aku gitu. Kayak aku merasa kayak sayang aja nih organizer nih bayarin aku segini ntar rugi dia kayak gitu kan. Karena sebagai awardee aku tuh merasa punya tanggung jawab yang lebih untuk memberikan yang lebih juga gitu loh. Dan apa yang orang Swedia bilang ini kayak it's okay, kamu itu nggak perlu memaksa diri kamu untuk beropini, kamu nggak perlu memaksa diri kamu untuk berkomentar. Kamu ada di forum ini, kamu cuma duduk dan kamu dengarkan semua orang berdiskusi, itu udah investasi buat kami. Itu Wow. kayak sama itu touching aku banget Kak, karena apa? Di culture Indonesia, kita tuh diharuskan memiliki output, kita diharuskan untuk berpendapat. Kalau nggak gitu, kita nggak dianggap sama teman-teman kita gitu kan. Kalau nggak gitu, kita nggak dianggap kontributif sama teman-teman kita gitu. Jadi itu yang aku pegang sampai sekarang gitu. Asal semua itu ya berawal dari niat kita ya. Kalau niat kita ke sana cuma jalan-jalan, maka ya tidak ada perubahan dalam diri kita gitu. Tapi kalau kita di sana untuk mengamati dan kita untuk engage dengan mereka itu aku rasa kita selalu bisa belajar dari mereka dan pelajaran itu bisa kita bawa nggak cuma 1 bulan 2 bulan tapi itu juga bisa mengubah em, apa ya watak atau sifat dalam diri kita gitu sih Kak. Wow, wow, keren banget. Ya, aku bisa relate sih itu. Ngerasa kayak apa ya, Mm. tertinggalnya ada. Tapi ternyata orang-orang luar tuh sangat respectful juga ya sama kita. Kayak tadi Bener. waktu itu, mereka ngajak minum-minum gitu kan, pada minum. Tapi Ah, aku ah, ah, udah ah. minum, ya udah minum mocktail aja yang nggak ada alkoholnya gitu. Jadi Mm. sangat respectful gitu. Thank you banget nih Kak Anum. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan dari chat box dulu. Nanti teman-teman yang mau raise hand, mau open microphone langsung ngobrol juga boleh. Kita ada pertanyaan dari Kak Mikel apa Mikel? How to manage the workload, Kak? Apakah saat melaksanakan forum mendapat penugasan? BTW keren banget. Nah, gimana nih Kak Anum? Oh ya, thank you pertanyaannya Kak Mikel. Jadi how to manage the workload ini merupakan frequently asked question yang ditanyakan oleh teman-teman sekitar juga ya. Kalau teman-teman ada di lingkup kerja yang memang load kerjaannya itu banyak dan memerlukan intensitas tinggi, deadline-nya mepet-mepet, menurut aku teman-teman harus susun skala prioritas. Jadi teman-teman bisa tahu mana yang harus dikerjakan dulu gitu. Kalau teman-teman bisa kerjakan seluruh pekerjaan on time, bahkan teman-teman bisa menyisakan sedikit waktu dalam artian kayak gabut gabut yang bermakna positif gitu ya. Nah, di sela-sela waktu gabut itulah teman-teman tuh bisa maksimalkan waktu itu. Teman-teman di waktu gabut itu nggak harus langsung bikin esai, nggak gitu. Teman-teman bisa kok stalking Instagramnya Wisely atau stalking Instagram platform opportunity yang lain kayak gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh yang akan menumbuhkan niat kepada teman-teman terhadap event-event tersebut gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan mulai nulis esainya besok-besok nunggu nunggu apa namanya senggang gitu nggak masalah. Yang penting teman-teman tuh harus menjaga api semangat dalam hati teman-teman sendiri dengan cara ya mungkin stalking-stalking orang-orang yang pernah dapat international exposure atau stalking-stalking platform opportunity kayak gitu gitu. Jadi ya sekali lagi yang pertama tetapkan dulu skala prioritasnya apa gitu. Kalau memang teman-teman punya tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaan, ya tentu itu harus dikerjakan dulu gitu. Terus yang kedua, kalau memang teman-teman punya niat yang besar di bidang ini, ya mau nggak mau teman-teman harus sacrifice, harus berkorban waktunya, meluangkan dikit aja waktunya. Mungkin kayak 3 jam selama 1 minggu untuk em, fully dedicated untuk korek-korek informasi ini tentang apa yang bisa di-apply, tentang bagaimana esai yang bagus kayak gitu. Itu sih. Kak, oh satu lagi penugasan Kak Mikel ya. Sadly aku tidak mendapatkan penugasan di instansiku gitu, tapi jangan berkecil hati karena di instansi lain itu ternyata ada yang bisa sampai dapat paspor diplomatik di kementerian lain gitu. Nah aku juga sangat menyayangkan kenapa ada kesenjangan ini gitu ya, kesenjangan ini di antara
KL-KL di Indonesia ini, padahal kita di bawah naungan bendera yang sama, tapi implementasi aturannya beda-beda gitu. Nah, aku biasanya cara mensiasatiku adalah aku menggunakan em, cuti tahunan. Aku kadang juga pakai izin. Jadi aku pernah tuh potonganku 1 bulan itu 3 juta sampai 4 juta potongan gajiku. Karena aku ngambil izin itu berapa hari ya? 5 hari kalau nggak salah. Ya, kesempatanku untuk pergi ke sana kemari aku dibiayain sama organizernya, tapi ada di sisi lain yang harus aku korbankan, yaitu ya itu tadi ya aku harus dipotong gaji kayak gitu. Dan menurutku itu worth it aja ya. Aku pikir itu adalah sebuah apa ya learning cost lah yang harus aku bayar. Toh juga yang lain udah ke cover gitu. Jadi kalau misalkan kakak bekerja di instansi yang sangat mendukung untuk self development kakak, itu bagus banget dan itu harus dimanfaatkan ya aku rasa. Apalagi banyak kok teman-temanku yang di Kemenkyu juga, tapi mereka di Bea Cukai gitu. Mereka tuh sampai dapat sponsor dari senior-seniornya gitu. Jadi ya itu bisa dikomunikasikan dengan internal instansi kakak gitu. Oke, Kak Mikal, semoga menjawab ya. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Rizky Fajar. Apa sih hambatan yang paling sering dihadapi Kak Anum untuk mencapai hal yang telah dilalui sampai sekarang ini? Dan bagaimana cara Kak Anum mengatasi hambatan tersebut? Waktu di awal-awal apply itu aku tuh sangat greedy ya, sangat bernafsu untuk apply itu. Sampai-sampai seminggu itu aku bisa apply 10 di event yang berbeda, di esai yang berbeda gitu. Dan ketika mendapatkan penolakan, aku tuh kayak merasa bahwa kenapa ya mereka nolak aku? Apakah em, aku memang belum layak untuk mendapatkan kesempatan itu, apakah memang aku belum se-skillful itu untuk menghadiri acara itu dan sebagainya. Nah, mungkin hambatan yang pertama adalah mental blocking dari diri sendiri gitu. Karena kadang kita itu suka underestimate dengan kemampuan diri sendiri. Padahal kalau misalkan aku baca nih sekarang aku baca esai-esaiku yang 2 tahun lalu, aku tuh malu banget gitu rasanya. Jadi ternyata ya, bukan karena aku yang tidak layak, tapi aku yang kurang cermat dalam mengamati bagaimana sih, apa namanya, esai yang bagus itu gimana nyusunnya, terus kayak apa yang dibutuhkan oleh organizer, oleh summit itu apa aja gitu. Jadi hambatannya yang pertama tuh itu sendiri sih mental blocking dari diri sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah bisa mengatasi itu sampai-sampai kalau dapat penolakan aku tuh seneng, seneng dalam tanda kutip ya. Karena at least walaupun aku tertolak, paling nggak mereka tuh udah baca aplikasi aku, mereka udah baca esai aku. Pun aku udah udah apa ya mendapatkan waktu untuk berlatih menulis esai itu udah salah satu investasi waktu buat aku kayak gitu. Itu sih hambatan yang paling sering aku temui gitu. Oke, jadi walaupun ditolak, kita tetap dapat ini ya, kesempatan belajarnya yang nggak hilang gitu ya, Kak. Iya. Ya. Hmm. Oke, thank you pertanyaannya Kak Rizky Fajar. Kita ada dari Kak Anissa Juliani. Kayak tadi udah terjawab, cuman mungkin kalau ada ditambahin, kalau ada yang ingin ditambahin silakan ya. Apa aja sih persiapan Kak Anum dalam mengikuti forum internasional dan apakah kita harus bisa berbahasa Inggris aktif? Iya, persiapannya yang pertama hmm, itu tadi ya kayak mencari peluang-peluangnya itu sama itu takes time loh karena kalau misalkan kita buka si Instagram atau platform yang menyediakan informasi peluang internasional, kayak banyak banget seabrek lowongan-lowongan international forum gitu. Nah, kita tuh harus mencocokkan kualifikasi kita dengan apa yang mereka mau. Kadang kayak topiknya udah oke banget, aku udah suka sama topiknya, tapi ternyata usia aku nggak memenuhi kriterianya. Tapi ternyata backgroundku nggak sesuai dengan kriterianya itu yang pertama. Terus kedua, yang paling effort itu adalah bikin esainya. Itu karena gini, nggak semua orang bisa nulis. Kadang kita aja kalau misalkan kita berantem sama pacar gitu ya di chat, di WhatsApp, kita tuh bingung gitu merangkai katanya gitu kan. Apalagi ini untuk keperluan profesional gitu, kita makin bingung mulainya tuh dari mana gitu. Dan ini juga yang aku rasakan ya. Aku tuh public speakingku mungkin oke-oke aja gitu. Mungkin ngalir-ngalir aja. Aku bisa public speaking. Tapi ketika aku disuruh menuliskan apa yang aku ucapkan, aku tuh juga kesulitan gitu. Aku bingung, range-nya kalimatnya dari mana, mulai dari mana, dan sebagainya gitu. Dan bikin esai itu nggak bisa, kalau aku ya, di kondisiku saat ini, aku nggak bisa yang sehari langsung dapat perfect esai itu nggak bisa. Jadi aku harus kayak kayak semedi dulu ya, mikir dulu nih maksud organizernya tuh apa sih maunya gitu, terus temanya tuh apa gitu, terus baru aku tuliskan esainya, terus
baru aku mintakan proofread ke teman-teman sekitar gitu. Itu yang harus disiapkan sih gitu. Terus ya kalau misalkan teman-teman ada di lingkungan kerja ya harus dipikirkan ya. Misalkan teman-teman dapat kesempatan ke luar negeri 2 minggu. Waktu itu aku di Afrika tuh 3 minggu. Nah, teman-teman harus siapkan tuh gimana caranya izin 3 minggu. Apakah direstui oleh atasan gitu? Apakah disupport dengan penugasan dan lain-lain? Itu juga harus dipikirkan. Apakah kita harus bisa berbahasa Inggris aktif? Iya. Nggak terlalu sih. Maksud aku kayak bahasa Inggris pasif dalam hal menulis esai itu wajib karena memang ya seleksinya menggunakan esai gitu. Kadang juga seleksinya bikin video seperti yang aku jelaskan tadi gitu. Tapi kalau teman-teman nggak yang bahasa Inggrisnya yang was-was-was gitu itu nggak masalah kok karena ada juga yang kemarin tuh keterima di fellowship US, dia dapat kesempatan magang di US gratis dibiayai 100% oleh pemerintah US, tapi bahasa Inggrisnya nggak seberapa. Nah, yang bikin menonjol adalah background dia dan SI dia gitu. Jadi, tapi ini juga harus dipikirkan juga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak yang actively speaking in English, kayak teman-teman harus bisa memikirkan bagaimana cara berkomunikasi sama mereka gitu. Meskipun aku harus bilang, aku harus akui, aku harus apresiasi orang-orang native itu nggak sediskriminatif kita loh. Kita tuh justru lebih diskriminatif. Kayak salah dikit tuh langsung dikritik gitu. Sehingga orang yang salah ini kayak malu gitu loh mau ngomong bahasa Inggris. Sedangkan orang native itu kayak dia memaklumi bahwa bahasa ibu kita itu bukan bahasa Inggris gitu. Jadi mereka ya wajar aja gitu. Malah mungkin kalau misalkan teman-teman bahasa Inggrisnya kayak sedikit di atas level orang-orang Indonesia, mereka tuh nggak segan untuk memuji gitu. Mereka bahkan akan bertanya kayak, kamu belajar bahasa Inggris dari mana gitu, kayak gitu. Dan ya bisa join apa namanya English Talk Meet ya, karena nanti bisa belajar. Karena gini, bahasa Inggris aktif itu kan perlu pembiasaan ya. Meskipun kita tahu teorinya sebanyak apapun, kalau kita nggak pernah pakai maka ya zong aja. Sama kayak nyetir. Meskipun teman-teman udah tahu teorinya belok kanan seperti ini, belok kiri seperti ini, tapi teman-teman nggak pernah megang setirnya langsung tiap hari, ya akan kagok juga gitu. Makanya kita perlu save platform yang dibebaskan dari orang-orang judgmental itu ya gitu untuk membiasakan diri untuk berbahasa Inggris. Itu aja sih. Oke, thank you. Kak. Di follow ya teman-teman. Aku udah tulis di chat @EnglishTalkMate. Oke, kita ada pertanyaan dari Kak Isti. Terima kasih Kak Anum atas paparannya. Aku ada pertanyaan nih. Untuk mendukung esai dan materi ketika summit, biasanya Kak Anum dapat bahan bacaan dari mana? Mungkin ada website yang sering dijadikan acuan dalam mendukung bahan esai dan materi summit. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya bagus banget dan teknikal banget. Aku suka karena ini pertanyaan yang juga aku tanyakan kemarin-kemarin waktu aku belum lolos satupun gitu. Nah, aku tuh selama ini aku tuh mencari kayak di YouTube orang-orang yang berbagi tips tentang LPDP, esai LPDP atau esai beasiswa apapun gitu. Aku cuman tahu tentang bagaimana sih mereka strukturnya menyusun esai gitu. Jadi kayak awalannya pembukanya tuh apa-apa itu aku harus tahu. Nah, ada yang namanya metodenya itu STAR namanya. Jadi, bentar, aku juga agak lupa deh. Nah, STAR ini dia itu kayak sebuah rumus yang bisa kita pakai untuk menulis struktur esai. Yang pertama itu S-nya itu situation. Jadi kita jelaskan dulu latar belakang apa sih yang ada yang jadi concern kita di community. Terus kemudian T-nya itu adalah task. Jadi em, kita deskripsikan dari situasi ini apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi idealnya cara menangani isu ini itu seperti apa gitu. Terus yang A, STAR kan STA, A-nya itu adalah action. Action ini teman-teman itu harus sudah pernah berbuat sesuatu. Jadi teman-teman nggak asal kayak memaparkan misalkan tingkat literasi digital di Indonesia itu rendah, makanya kita perlu edukasi. Nah, kita nggak cuman kayak dalam tanda kutip, sorry itu saya kayak cuman theoretical dan explaining omong kosong gitu ya. Tapi teman-teman at least harus ada sedikit sedikit project yang menyentuh situation tersebut, yang menyentuh isu tersebut. Sekecil apapun project itu sangat akan berharga untuk teman-teman. Misalkan teman-teman ngomongin soal edukasi. Nah, at least teman-teman nih di backgroundnya pernah lah bergabung dengan mungkin komunitas 1.000 guru gitu ya yang ngajar anak-anak pedalaman atau teman-teman mungkin pernah ikut di volunteering di mana gitu itu bagus banget untuk dimasukin gitu nggak harus skopnya yang luas banget muluk-muluk itu nggak harus gitu terus result result itu teman-teman jelaskan dari action
yang teman-teman sudah lakukan itu apa namanya, apa outputnya yang udah didapatkan itu apa gitu. Tapi gini, sekali lagi aku jelaskan bahwa flexing itu baik, tapi di flexing ini teman-teman itu juga harus menunjukkan bahwa teman-teman ini masih lack of skills. Jadi ada skill yang masih teman-teman butuhkan untuk membuat action ini dan result ini semakin mantap gitu. Nah, skill ini, lack of skill ini akan bisa terpenuhi ketika teman-teman ikut si summit ini. Nah, teman-teman tuh harus mengekspresikan ini di esai teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan soal apa namanya? Tadi topiknya ya, eh, topik yang akan dibahas, misalkan si summit itu membahas soal AI, digital literacy, bla 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 gitu kan. Mungkin teman-teman yang paling aku sarankan adalah tulis dulu original atau raw ide dari teman-teman. Jadi jangan dulu nyari bacaan di internet. Karena kalau misalkan teman-teman udah nyari bacaan duluan di internet, nanti opini teman-teman itu akan ter apa namanya? Patokannya tuh ya dari bacaan itu. Jadi raw ide teman-teman itu akan tercemar oleh opini orang-orang lain yang teman-teman dapetin dari internet atau dari YouTube tersebut gitu. Jadi penting sekali untuk punya original and raw opinion dari teman-teman. Nanti kalau misalkan mau dipoles sedikit-sedikit bisa dengan proofreading itu tadi gitu. Kalau misalkan teman-teman juga kurang yakin dengan teori dasarnya, bisa teman-teman searching, tapi itu setelah teman-teman mengkompos atau menulis, mendraft raw atau original opinion teman-teman itu sendiri. Gitu sih. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Kak Isti. Jadi penting ya kita punya ide yang orisinil terlebih dahulu, baru kita riset untuk apa namanya, untuk membackup opini kita gitu ya. Jadi jangan langsung, karena bener sih, aku juga sering ngebalik-balik antara tahapan itu. Kalau misalnya kita belum punya ide orisinilnya, tapi kita udah langsung riset, biasanya akhirnya terpengaruh dari Betul. pendapat atau opini orang-orang lain gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Masih ada lagi teman-teman, kita mungkin bisa, masih ada 5 menitan lagi ya Kak Anum. Siapa tahu ada yang masih mau bertanya lagi. Oke. Silakan, mungkin ada yang Aku mau raise open hand. open mic ya, Kak. Boleh Kak Kalista, Boleh. silakan. Halo, Kak Anum, salam kenal. Aku Kalista. Aku izin off cam ya. Boleh. Aku mau nanya nih, Kak. Kan kata tadi Kak Anum bilang sering izin ya, ambil cuti, bahkan sampai kena potong gaji demi ngikutin International Summit kan. Dan memang ya itu worth it banget, karena itu memang betul-betul suatu prestasi yang wow menurut aku gitu loh. Nah, Kakak pernah nggak ngerasa kayak kalau aku kan mantan korporat tuh, kerja di korporat dulu. Jadi kan agak mungkin beda lingkungannya karena bahkan pada saat kita cuti itu adalah hak kita kan dan kita itu masih bisa diganggu gitu loh. Ibarat 24 jam harus on time. Nah, apakah Kakak pernah dalam situasi saat Kakak lagi International Summit yang Kakak sudah ajuin cuti dan memang bahkan sudah potong gaji, atasan sudah oke, tapi ternyata pada saat kita lagi hari H di sana, tiba-tiba diteleponin tuh atau dikejar-kejar sama kerjaan yang di sini gitu. Karena tiba-tiba di sini gak ada yang bisa handle gitu. Pernah nggak kira-kira ngalamin keadaan seperti itu dan apakah teman-teman kakak semua pada ngedukung atau bahkan ada yang nyinyir gitu? Karena kebetulan lingkungan aku itu yang kita bahkan liburan ke luar negeri juga langsung cie keluar negeri nih ye gitu mana oleh-olehnya gitu loh jadi kayak ini kayak sesuatu yang keluar negeri itu udah wow banget gitu loh. Jadi apakah kakak pernah ngerasakan satu keadaan yang toksik seperti itu dan cara kakak ngehandle-nya gimana? Dan aku salut sih nengok semangat kakak yang gak menyerah bahkan saat sudah ditolak beberapa kali untuk ngajuin apa namanya application-nya dan ternyata akhirnya diterima gitu. Aku salut banget keren keren keren. Boleh tolong ini ya Kak tips dan triknya. Terima kasih. Thank you. Ini benar-benar pertanyaan umbi korporat sekali ya. Kayak budak korporat sangat relate dengan ini gitu ya. Yang pertama tadi soal apakah masih sering diganggu walaupun cuti gitu.
Ya, karena itu sudah menjadi culture di Indonesia gitu. Jadi hal yang sama juga sering aku rasakan gitu. Tapi aku sih selama ini selalu set the standard high ya. Aku selalu set the barrier. Walaupun aku nggak lagi cuti untuk luar negeri pun, aku sangat sering diganggu di luar jam kerja. Atasanku ada yang pernah WA aku jam 10 malam cuman buat share-sharean pers. Atasanku ada yang pernah WA aku setengah 4 subuh, kayaknya beliau abis sholat tahajud terus keinget kerjaan, terus WA staffnya gitu ya. Dan itu memang sangat annoying dan sangat mengganggu gitu. Nah, yang aku lakukan selama ini ya, aku tuh selalu berprinsip bahwa pekerjaan itu aku selesaikan di jam kerja gitu, dan itu aku komit dengan diriku sendiri. Artinya jangan sampai ada pekerjaan yang belum tuntas saat jam 5 saat selesai jam kerja itu gitu. Jadi aku pastikan dulu pekerjaan itu, tanggung jawabku udah selesai di jam kerja itu, aku cut off. Nanti kalau misalkan ada atasan yang WA alasan-alasan lain, ada WA keperluan kerja lain, aku sih selama ini aku berusaha untuk tidak membalas ya. Aku mikirnya selama keperluan itu, selama isu itu nggak bikin kantor roboh ya, nggak bikin negara ini bangkrut ya, itu nggak akan aku respon gitu dalam dalam di luar jam kerja ataupun di hari libur gitu. Itu sih. Jadi yang pertama mungkin kakak bisa set the barrier ya, atau set the standard. Tapi balik lagi ini tergantung culture masing-masing instansi ya. Kalau memang culture kakak tuh nggak memungkinkan untuk jadi rebel seperti aku gitu ya, maka maka jangan dicoba gitu. Yang ada nanti mungkin akan dikasih penilaian yang jelek atau dan sebagainya gitu. Jadi itu set the standard or set the barrier. Terus yang kedua, aku tuh punya em, apa ya namanya? Ini backup. Aku punya kayak peers gitu yang kita tuh kerjanya saling backup. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi cuti atau aku lagi on leave lah ya, segala macam on leave, kita tuh udah tektokan gitu. Asalkan pokoknya tanggung jawabku udah aku selesaiin semuanya. Misalkan nanti di tengah-tengah jalan ada pekerjaan yang urgent, tolong dikerjain gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia yang cuti, aku akan kerjain gitu. Jadi tektokan sama peers itu juga sangat penting gitu. Dan kalau misalkan ada hal yang urgent banget yang nggak bisa diselesaikan oleh peerku, dan kasihku ini atasanku ini rewel banget gitu, maka aku akan eh, buka kerjaan di sela-sela aku cuti, dan itu harus terpaksa. Itu last option banget, dan kayaknya jarang banget aku iniin. Apalagi waktu di luar negeri itu kan perbedaan waktu juga meter banget ya, kayak sini Tanzania itu 4 jam, terus kayak sini Amerika itu 12 jam kayak gitu kan. Jadi kadang mereka kerja, aku tuh lagi tidur gitu, dan aku ya udah, yang penting kan aku udah izin gitu, aku udah cuti, itu biar jadi konsekuensi mereka. Terus pertanyaan kedua, lingkungan yang toksik. Nah, Hmm, aku pernah ada di lingkungan yang toksik. Bahkan waktu pertama kali, bukan pertama kali sih, tahun lalu ya, tahun lalu aku buat izin ke mana ya, ke Tanzania ini kalau nggak salah. Em, Sebelum ke Tanzania, aku tuh ada perjalanan juga ke Jepang. Jadi em, selang waktu 2 bulan dari setelah pulang dari Jepang, aku izin lagi ke Tanzania gitu. Dan menurutku nggak ada kalau dari sisi aku pribadi nggak ada yang salah, karena ini bener-bener self development aku gitu. Harusnya kalau aku mikirnya ya harusnya sih tempat kerja mendukung aku, karena ketika aku memiliki skill set yang lengkap, maka produktivitasku itu juga akan bertambah, yang mana itu juga menguntungkan untuk perusahaan atau untuk lembaga gitu. Tapi ya mungkin apalagi atasan-atasan yang mungkin baby boomer gitu ya, itu nggak bisa memahami dari sisi itu gitu. Dan waktu mengajukan itu pun aku sempat dibilang kayak gini, kayak Mbak kemarin udah dari Jepang gitu, sekarang mau kemana lagi gitu kan, kalau misalkan kayak gini terus kapan nikahnya, kayak gitu. Pantesan kayak seakan-akan aku dibilang kayak pantesan belum nikah gitu, kayak terus dia jadi berceramah tentang kayak, ibu ya kalau punya anak kayak gini, ibu tuh akan khawatir ya karena kamu belum nikah tapi kamu kayak kesana kemari gitu kan. Terus jadi kayak kemana-mana gitu problemnya, padahal Padahal kalau misalkan nggak setuju dengan apa yang aku lakukan, ya udah cukup diem dan batin aja dalam hati gitu loh. Dan apa yang aku ajukan tuh aku juga dipotong gaji gitu kan, itu hakku kayak gitu. Dan cara handle this kind of situation, yang pertama lumrah lah untuk merasa sedih, untuk merasa kayak tidak mendapatkan support. Kadang kayak nggak habis pikir kenapa sih di kesempatan yang sangat baik ini, yang aku tuh susah payah loh untuk dapat kesempatan ini, tapi malah nggak ada yang ngedukung. Itu wajar banget untuk merasa sedih gitu. Terus
Tapi sedih itu jangan terlalu lama dan jangan terlalu terpuruk karena orang-orang yang beropini seperti itu paling cuman kayak 1% lah dari keseluruhan 100% gitu. Jadi teman-teman juga harus mengingat bahwa di luar sana tuh banyak kok yang bangga sama teman-teman gitu, banyak yang support sama teman-teman gitu. Terus dari peers juga ada kok yang beberapa yang nyinyir gitu, tapi ya bodo amat gitu. Aku sih makanya kenapa aku sangat suka sekali dengan networking ya, walaupun gak internasional, aku juga networking lintas instansi. Contohnya sekarang kayak aku collab sama Kak Dewi untuk bikin ini dan kenalan sama teman-teman sekalian, biar lingkunganku itu nggak melulu soal lingkungan kerja gitu. Aku nggak mau kehidupanku, social lifeku itu tergantung dengan orang-orang yang hanya ada di kantor aja. Aku pengen merambah ke yang lainnya. Jadi kalau misalkan aku menemui situasi toksik di kantor, aku masih punya banyak teman di luar sana yang bener-bener pure dan baik buat aku kayak gitu. Dan itu sih, ya kita kalau misalkan kakak kesulitan untuk mencari teman-teman yang sefrekuensi atau justru lebih banyak yang toksik, kalau bisa carilah lingkungan yang bisa mendukung kakak sih. Walaupun satu orang itu sangat akan berharga gitu. Nggak perlu banyak-banyak. Gitu aja sih Kak. Oke, Kak Anum. Yang penting kualitasnya ya, bukan kuantitasnya. Oke, Betul. dari Kak Mikel ada lagi nih pertanyaan. Berarti nyesel nggak Kak jadi PNS? Hmm, aduh, Pertanyaan yang sangat tajam. iya ini pertanyaannya sangat culture ya. Jadi enggak sih, menyesal sih enggak ya, karena aduh aku salah ngomong nih. Ini di record ya Kak? Iya, Rekam ya nih? yang aman-aman aja Kak. Enggak sih. Yang pertama aku tidak menyesal menjadi PNS karena em, ya di usia yang sangat muda aku bisa mendapatkan professional networking ya. Kayak aku jadi bisa memperlakukan pejabat-pejabat itu seperti apa, aku bisa kayak kenal sama pejabat ini, pejabat itu, aku bisa kenal sama staf sus ini, sahli itu, kayak gitu. Terus dari pekerjaanku juga aku banyak mendapatkan apa namanya opportunity juga walaupun skopnya nasional dan sebenarnya kalau di instansiku itu dia menyediakan kesempatan untuk international approach gitu untuk menghadiri forum atau summit gitu. Tapi sayangnya mereka tuh melimitasi ke jabatan dan jabatan yang biasanya diperbolehkan untuk mendaftar itu mereka-mereka yang sudah di high level management gitu loh. Yang mana kita tuh perlu menempuh waktu 20 tahun untuk mencapai pucuk pimpinan itu gitu loh, pucuk hierarki itu gitu. Nah, ya walaupun kesempatan yang aku dapatkan di pekerjaan selama ini tuh skopnya belum sampai internasional, tapi aku merasa bahagia lah. Aku merasa bersyukur sekali bisa terlibat di birokrasi pemerintahan ini gitu. Ini juga bikin aku melek tentang bagaimana sih birokrasi Indonesia. Gak cuma dari berita, tapi aku juga menjadi pelakunya langsung di dalam instansi itu gitu. Intinya tidak menyesal kok. Kementerian Keuangan aku senang. Terima kasih Kak Anum. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi, last question, silakan. Sebelum kita tutup, seru Halo banget. Kak, selamat malam. Ya, malam silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Elvi dari Sidoarjo Kak. Ya, jadi saya itu tertarik mengikuti apa webinarnya Kak Anum itu karena dari apa premisnya yang ada di flyer Aksa Academy yaitu ASN Go Global nggak cuma jago kandang. Artinya saya itu menemukan blueprintnya bahwasanya ternyata ada ya yang namanya pegawai di suatu kementerian. Karena memang ini kan kebetulan Kak Anum kan dari kementerian juga. Nah, itu yang ingin saya tanyakan itu gini Kak. Bagaimana sih caranya meyakinkan atasan? Karena saya yakin Kak Anum itu udah di apa ya udah masuk di kementerian itu di usia 19 tahun itu pasti ya mendapatkan warna-warni pengalaman di apa ya di lembaga yang khususnya ranahnya itu birokrat. Ya, sekarang kita tahu sendiri bahwasannya di birokrat itu kayak gimana. Karena saya pribadi itu di korporat aja ya sama kayak dengan kakak sebelumnya itu. Ketika mengikuti suatu event terkadang menemukan yang namanya kendala yaitu atasan ya. Atasan yang belum sepenuhnya menyetujui. Akhirnya ketika waktu mengambil cuti, yang harusnya mengambil cuti untuk apa mengikuti event tertentu,
tapi masih belum diizinkan. Nah, hal ini pernah nggak Kak eh, mengalami hal yang seperti itu dan bagaimana mensiasatinya? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, itu saya melihat ada apa ya di selfie apa ya perbedaan gitu loh. Dari pengalaman pertama, pengalaman kedua, pengalaman ketiga, yang mana itu lintas apa ya lintas pengalaman ataupun lintas ilmu karena saya tahu bahwasanya kalau di Kemenku itu biasanya latar belakangnya kan keuangan. Kemudian Kak Anum sendiri itu bisa menghadiri event yang ada di di Thailand, kemudian di Tanzania yang bisa jadi itu berbicara di luar keilmuan yang Kak Anum pelajari. Nah, itu bagaimana sih Kak caranya untuk mendapatkan satu spotlight, kemudian bisa bisa menjadi bouncing back sehingga bisa dijadikan alasan yang kuat untuk bisa lolos ke eh, seleksi di satu kayak itu tadi konferensi. Pokoknya apa yang pernah Kak Anum lalui pada saat itu, gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Elvi. Ini pertanyaan kritis sekali ya. Dan kita berasal dari kampung yang sama nih Kak, Sidoarjo nih. Dan tadi pertanyaannya soal atasan ya yang pertama. Jadi yang harus dipahami memang atasan ini somehow rezeki-rezekian ya. Kadang kita di company yang mungkin secara materi benefitnya tidak sebagus company yang lain, tapi atasannya Masya Allah super baik gitu. Ada juga yang sebaliknya gitu. Nah, antisipasinya adalah yang pertama, memang kepercayaan atasan itu nggak bisa didapatkan sehari dua hari. Nah, kepercayaan atasan itu bisa didapatkan dengan skill interpersonal yang selama ini kita bangun selama kita berkarir di lembaga atau di company itu gitu. Jadi penting sekali untuk membuat suatu track record yang baik juga di perusahaan agar kita tuh bisa dapat kepercayaan juga dari si atasan itu gitu. Nah, kalau misalkan secara ekstrim misalkan kita ada di lingkungan yang atasannya sama sekali nggak suportif walaupun kita udah bekerja maksimal tapi nggak dihargai seperti itu mungkin bisa disiasati dengan kita bisa izin dulu jadi sebelum sebelum pendaftaran pun kita udah komunikasi ke atasan gitu jadi nanti jangan sampai kita udah susah-susah bikin esai susah-susah kumpulin admissionnya, kumpulin pendaftarannya, berkasnya. Ketika udah diterima, ternyata izin nggak keluar, cuti nggak keluar, kita nggak bisa pergi gitu kan. Jadi kayak buat a waste banget. Nah, ini bisa dikomunikasikan dulu sebelum sebelum daftar bisa tuh kita mungkin komunikasi kayak Pak, saya mau daftar ini. Nanti kalau misalkan saya keterima, saya tuh harus uh, ke negara ini selama 3 minggu gitu. Bisa nggak ya Pak kalau misalkan saya diizinkan cuti atau mungkin lebih baik dikasih surat penugasan biar saya nggak ambil cuti kayak gitu. Itu bisa dikomunikasikan di awal sebagai langkah preventif kita agar tidak mendapatkan kekecewaan yang lebih dalam gitu. Itu sih. Jadi sekali lagi ya yang pertama bangun interpersonal skillnya. Jangan lupa walaupun tujuan kita adalah go global, tapi tanggung jawab utama kita tentu juga di pekerjaan, di company kita gitu. Itu yang paling utama gitu. Jadi selesaikan dulu tanggung jawab di situ. Kita harus perform dulu di situ, baru nanti kita bisa mendapatkan kepercayaan dari atasan. Nah, terus yang kedua, sekali lagi bisa kita komunikasikan sebelum sebelum apply-apply. Jadi nanti kalau misalkan kita keterima pun si atasan udah bisa membaca situasi kita dan membaca keperluan kita gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaan soal lintas keilmuan. Nah, Hmm, ini menarik sih, karena memang selama ini skopku itu cuman di keuangan ya, di kuliahku di keuangan dan aku bekerja selama 5 tahun lebih di skop keuangan. Tapi kalau misalkan kita lihat secara detail ya, lingkup lingkup keuangan ini kan kayak major isunya, kayak topik besarnya itu keuangan. Tapi kita harus bisa melihat ke skop-skop, ke detail-detail yang lebih kecil lagi. Kalau misalkan aku ngomongin keuangan, aku bisa menurunkan topikku ke taxation atau perpajakan. Kalau misalkan aku ngomongin perpajakan, aku bisa ngomongin soal teknologi perpajakan. Teknologi perpajakan bisa bercabang lagi ke AI gitu kan AI dan digitalization. Nah, AI bisa bercabang lagi ke digital literacy gitu. Dan topik-topik ini yang aku runtut itu merupakan salah satu prioritas dari ASEAN, dari PBB yang mana itu sering banget dijadikan topik-topik untuk summit gitu. Itu yang pertama. Jadi
lihat dulu, jangan jangan terlalu melihat skop besarnya gitu. Misalkan teman-teman kerja di bidang logistik, jangan cuman dipikir bahwa logistik itu ya cuman apa ya, shipping, pengiriman barang dan sebagainya. Tapi lihat problem yang ada di situ apa, maka teman-teman bisa membreakdown keilmuannya ke cabang yang lebih luas. Itu yang pertama. Terus kedua, em, aku selama ini aku alhamdulillah punya pengalaman sih dari aku SMP, dari SMA, dari kuliah itu aku banyak mengikuti kayak lomba-lomba tadi mungkin disebut Kak Dewi kayak duta em, peduli HIV gitu kan. Nah, itu juga bisa di breakdown cabangnya ke kesehatan masyarakat gitu. Jadi, lihatlah antara pekerjaanku yang formal dengan pengalamanku yang informal itu sangat cross sektor sekali kan gitu. Tapi itu bisa saling melengkapi gitu loh. Jadi walaupun teman-teman sekarang kerjanya di bidang tertentu apa gitu, coba deh korek-korek. Dulu pernah punya pengalaman di bidang apa? Sekecil pengalaman itu sangat bisa membantu teman-teman untuk apply gini dan jangan pernah menutup pintu keilmuan dari sektor lainnya gitu. Jadi kayak terus lihat yang ada di sekitar teman-teman tuh masalahnya apa sih, problemnya apa gitu. Dan itu harus dieksplor gitu. Gitu sih Kak. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak Elvis. Ya, untuk pertanyaan kedua ini saya mengetahui Kak Anum sebagai co-writer dengan Kak Hmm. Firdika yang menulis tentang tantangan dan hambatan Indonesia di BRICS. Oke. Oke, so far udah selesai semua ya teman-teman. Kita sudahi dulu karena nggak terasa sudah hampir 2 jam. Kak Anum, terima kasih banyak. Mungkin ada closing statement dari Kak Anum sebelum resmi kita tutup. Salah satu closing statement yang saya dapatkan dari suatu National Conference waktu itu diadakan oleh Pemprov Jatim, ada salah satu narasumbernya bilang bahwa jangan pernah memadamkan api semangat dalam diri kita gitu. Jadi sekecil niat yang ada dalam hati kita, follow up itu sampai itu menjadi kenyataan. Jangan pernah meragukan diri kita sendiri karena kapasitas otak kita itu jauh di atas yang kita perkirakan gitu. Thank you. Semoga sukses teman-teman. Oke, thank you so much Kak Anum. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh foto bareng nggak ya yang bisa on cam? Silakan. Aku mau mengabadikan momen ceritanya. Teman-teman yang bisa on cam. Nggak bisa juga nggak apa-apa. Halo Kak Fajri. Oke, aku izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Anum untuk ilmunya, pengalamannya, sukses selalu. Nanti sampai ketemu di forum internasional gitu ya. Siapa tahu teman-teman yang hadir malam hari ini juga berkesempatan untuk ikut. Dan untuk teman-teman Iya. yang sudah hadir, terima kasih banyak. Terus mengejar cita-cita teman-teman. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita inginkan itu mustahil karena sama sekali nggak ada yang mustahil gitu. Oke, selamat istirahat teman-teman. Terima Terima Kak Dewi, thank you teman-teman. kasih. Thank you.